podcast seminggu. Show. Jangan itulah. Show. Selamat datang di Podcast. pertunjukan podcast seminggu. Di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ya. Show. Dan kali ini bersama Prince of Mind Blowing, Cyclop. Indra Primawan. Kenapa sih lo manggil dia Cyclop? Kenapa? Kayak itu yang pemeran Cyclop itu. Siapa tuh? Siapa? Mara Karma. Siapa? Cyclops ada dua kan tuh, yang X-Men yang lama sama yang baru. Cyclop satu. Siap. Oh iya ya, yang lama. Morgan. Morgan Freeman. Morgan Oi itu Smash. Siapa ya namanya? Adalah mirip, itulah. Mirip, Oh ya. Iya mirip. Cyclops. Iya Cyclop. Si mata satu. Enggak, di matanya dua, tapi pakai itu. Garis, si mata garis. Si mata garis. Si sipit. Udah belum obrolan gak penting ya? Oke, kita mulai ya dengan obrolan yang berguna. Berbobot. Kita ngomongin otot. Bicep. Salah orang, lo lihat gak ada ototnya. Salah. Kurus banget. Iya. Kita kedatangan Primawan ya. Terima Ini kasih podcast minggu. seorang komika yang setahun belakangan tuh hiatus. 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 Jangan pura-pura nggak tahu. Waktu itu kan kita ngobrol. Iya, Tapi ngobrol di mana? Lo pernah ngobrol di mana dia? Oh, banyak di Metro Mini ya kita waktu itu ngobrol Iya. di Metro Mini. Di GJLS, acara GJLS waktu itu. Oh, Iya, benar. ada Iya. lu. Iya dia. Iya, gue nonton. Habis minuman gue dia. Iya. Gue udah minum. Baru gue bawa sekendi gede banget. Ngobrol apa sama Indra Primawan? Banyak lah kita Banyak lah ngobrolin. ngobrol. Kayak ngapain hiatus selama Iya, ini, apa ngapain sih? aja Ya, gitu. gimana lu dapat uangnya gitu. Nah, gimana? Kenapa dia hiatus? Dia kan tinggal di rumah paman Gober. Gue yang koin semua itu. Gak tahu, gue lupa. Karena kita Iya, waktu itu lagi enak. lagi enak bener. Lagi dipijit. Iya lagi dipijit ya, lagi totok wajah. Tapi sebelum kita ngomongin itu ya, ini podcast minggu adalah podcast yang ngomongin seminggu ke belakang Iya. kita Oke. ngapain. Nah, seminggu ke belakang lu ngapain Primawan? Eh, Lagi sibuk apa? Kemarin tuh hari Sabtu ke Semarang. Jadi mystery guest-nya acaranya Radit. Oh iya, lu lagi sering-seringnya nongol jadi misteri guest ya? Betul. Itu buat mengembalikan aura panggung gitulah. Kalau misalnya kita di open mic doang kan nggak berasa tuh show-nya kan. Iya, show iya. stand up-nya Iya. gitu. Jadi pengen ada di show anak-anak, teman-teman yang lagi spesial show buat ngebalikin aura panggung gitulah. Nah, itu Vibes panggung gitu. itu lo yang minta apa gimana? Gue yang minta. Lo minta, Iya. gue boleh gak tampil di Iya. acara lo sebagai misteri guest? Iya, jadi kayak Abdur waktu itu gue sampai sujud-sujud waktu itu. Mau dong gue jadi. Bohong, masa gitu Ya aja. gak percaya, tanya Abdur aja. Abdullah sujud juga kali, madep sana. Jadi itu mah lagi sholat ya, lagi jamaah. Iya, lagi minta ke Abdur buat, karena waktu itu kan Abdur lagi di Bali kan. Ya. Kebetulan gue juga lagi di Bali waktu itu. Ya, lo kan emang sering di Bali kayaknya ya. Sering ke Bali. Iya dia waktu itu dia cerita dia tinggal di Bali lama banget katanya. Iya. Iya. 200 tahun. Lama. Emang umurnya berapa sekarang Mas? 201. Oh lama ya. Lama. Udah tua. Gini Iya. Pak. Kita manggilnya Pak, berarti manggilnya Pak. Nah apa Abdur, terus Abdur habis itu Gilbas. Di Gilbas Jogja. juga, ya. Iya, betul. Radit juga. Raditya Dan Dika. semuanya anak-anak ngasih-ngasih aja ya. Ngasih-ngasih aja. Waktu itu Kenapa gak minta Bon Jovi? Saya mau dong opening. Gak pirang soalnya lo kali, kurang pirang. Iya gak? Atau Rolling Stone. Iya. Rolling Stone. nggak ada di Jogja mereka soalnya. Oh. Jadi kalau mereka di Jogja mungkin gue minta gitu. White Lion? White Lion boleh kalau misalnya ada di mana gitu. Yang di Jogja Soimah. Boleh, Soimah. boleh. Mau gak? Boleh gitu. Disuruh ini lo nyapuin tai kura-kura lo sama dia lo. Kok tai Dia kura-kura? merah kura-kura yang ratusan juta itu gue. Iya terus kenapa mesti ditanya? Ya biar ini kalau lo mau panggung syarat tuh nyapuin tai kura-kura dulu. Belum pernah lihat tai kura-kura kan lo. Kayak tai orang. Oh iya. Beneran kayak tai orang gede-gede begitu. Bukan tai orang kali. Pakai kostum kura-kura. Kura-kuranya gak berak. Kura-kura ninja kali. Ya pokoknya gitu ke acara spesial teman-teman. Dan pasti itu reaksinya pada wah gitu ya. Meledak. Iya, semua. iya lumayan lah gitu. Karena kan nggak disangka-sangka kan, maksudnya nggak diumumin juga di poster atau apa gitu. Itu sampai berapa menit loh biasanya? 10 sampai 15 sih. Kalau di Radit kemarin 10 menit. Karena kan dia kan waktu banget kan Iya dia betul, orangnya. betul. Jadi nggak bisa Lama-lama. lama-lama lah, sesuai waktu lah. Iya, iya. Gitu. Berarti memang
lagi banyak jadi misteri guest ya. Betul. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau gitu, misalkan dari komik dari Jember, mau bikin show. Iya. Misteri guestnya lu, mau gak lu? Gue nolak sih. Ngagetin juga kan itu, anjir ditolak gue gitu. Tapi kagok sih kalau udah lama begitu tiba-tiba naik atas panggung gitu kagok. Nah itu makanya gue pikir gue pasti kagok nih kalau misalnya nanti habis Januari kan mau bikin special show kan, terus langsung bikin show, itu kayaknya pasti kaget tuh. Makanya mau mengembalikan aura panggung itu tadi. Ternyata itu yang gue kangenin selama ini kan udah lama gak stand up kan, udah lama gak tampil di depan umum segala macem, dan menyenangkan sih. Apalagi sambutan orang-orang tuh kayak sambutan orang-orang enggak. Goblok, apa itu aneh banget. Jadi orang-orang tuh sambutan tuh sangat meriah. Katanya lu dikalungin sama gajah ya bukan dikalungin sama gajah. Oh gitu ada. Kita ada Mr. Guest. Primawan langsung main trompet. Ada singa. Itu Mas, Fox itu. Iya. Iya itu, pokoknya menyenangkan lah. Iya karena kan lu juga nama lo, maksudnya untuk pencinta stand up siapa sih yang gak tahu gitu. Iya. Ada 3 orang yang gak tahu. Siapa aja 3 orang yang gak tahu. Siapa aja itu? Rina. Terus? Rina Gayboy. Terus? Banget, Rina, si Gayboy masih banget. Rina 3 Rina Gayboy banget. Apa anjing? Tahu. Aneh banget ya. Itu Rina Gayboy banget. Aneh. Orang daerah namanya begitu. Iya, tapi kan itu kan nama panggung doang. Oh iya benar, bukan 3 orang ya? Iya, satu orang. Rina siapa? Rina Sulastri gitu misalnya. Tapi montok. Iya, makanya dipanggil Rina Gayboy banget gitu. Lo tuh terakhir show itu apa ya namanya? Judulnya? Hah. Iya, judulnya Oh Hah ya? Oh yang sebelumnya Hah? Pengakuan. Nah pengakuan kayaknya gue nonton tuh. Oh yang iya, di Blok M belum? Ah iya. Betul, 2019 itu. Oh. Sebelum Covid, 2019. Oh Hah itu pas Covid. Iya dong, berarti pas Covid dong, mau kerja kapan lagi? Iya bener. Pas Covid itu di Ketawa, waktu masih di Antasari, Ketawa itu. Makanya nggak gede lah ya. Nggak gede, itu kapasitas cuma berapa, 70 orang doang gitu. Tapi gue sebagai penonton di pengakuan, gue mau agak komplain sama lu. Kenapa? Asap pasti. Dia nyalain ini, flare. Kayak fans AC Milan. Iya, tapi dalam ruangan kan. Dalam Kata gue ruangan. goblok nih si Primawan nih. Sampai dari awal sampai akhir batuk-batuk penonton. Iya. Di awal apa pas closing? Di awal Di dia baru awal. masuk. Ujuk. jadi kayak buat apa? Kok boleh, Opening Vin? aja apa? Kok boleh Film? Gak nanya dia pasti. Kalau Iya, ditanya nggak juga. nanya. Kalau nanya juga pasti gak boleh. Kayaknya sih. Lu untung gak ditangkap lah, kayak tangkapan anjing itu lo ada lo yang Apa? yang jaring itu lo biasa. Emang gara-gara orang nyalain flare digituin? Biasanya kan kalau lo bikin acara di mall di ruangan itu pakai itu nggak boleh, Frim. Iya. Udah jelas-jelas itu ditangkap. Tapi nggak ditangkap pakai suara anjing juga. Ya kan yang ada aja biasanya. Iya. Ntar lu manggilnya siapa tadi? Frim. Iya, banyak tau yang sekarang manggil gue Frim. Emang iya? Iya, Apa, anak-anak. Mawan, panggilnya Ya Mawan. gue sih Wan manggilnya. Iya. Atau Indra. Oh Indra ya. Frim. Aneh banget. Frim. Itu Frim. Frim apa Si Frim? Om Leo manggil gue Frim juga. Oh gitu. sama berarti emang Iya. sama Om Leo otak lu. Iya gitu. Iya emang banyak yang komplain waktu itu pas pengakuan tuh. Karena asapnya gue pikir itu asap kayak Bakal kan hilang. Iya bakal hilang. Kan pintu di sebelah kan dibuka tuh, ya kan? Ya kan asap kan ke atas. Iya, ternyata memenuhi ruangan itu. Terus-terusan itu sampai selesai. Iya, orang-orang nonton begini-begini asapnya di nggak kelihatan, sampai berkabut. Oh boleh dia nih. Satu. Iya, itulah. Lu memutuskan untuk hiatus itu berapa lama jadinya total hiatus lu ya? Setahun setengah ada? Setahun lah, sampai nanti comeback pas di special show besok gitu. Oh ya, kan dari stand up fest bukannya? Desember lah, abis Jikom. Oh Jikom Fest. Abis Jikom Fest. Waktu itu sebenarnya emang pengen abis stand up fest. Tapi tawaran Jikom udah masuk duluan kontraknya gitu. Iya. Berarti terakhir Jikom Fest. November. Ya baru sampai sekarang setahun lah ya. Iya. Dan lo kayaknya menghabiskan waktu lo dengan traveling ya? Nggak banyak sih sebenarnya traveling, maksudnya kayak 3 minggu lah traveling tuh ke Eropa waktu itu. Itu travelingnya begitu doang. Kemana aja? Oh macam-macam dia. Macam-macam ke Eropa Timur. Eropa Timur. Eropa Kosovo, Timur. Serbia, Moldova, Latvia, Enggak sampai sana Via sih. Palen.
Natun. Udah gak ada ininya Mas. Kan udah lo, ada korelasinya, kan lo Mas. Latvia. Iya. Gue ambil Via-nya, Via-nya, Via Via Valen. Lalu Tinatun dari mana? Turnnya kan. Tun apa gak? Aneh lu. Oh itu Moldova gitu-gitu. Eropa Enggak. Timur. Moldova. Ceko. Oh. Muldoko. Udah gak ada kolerasinya juga itu Mas Kan Muldoko. mall juga, mall. Ceko, Hungaria, Slovakia, Austria gitu-gitu. Itu kenapa lo memilih Eropa Timur? Alasan yang pertama karena gue suka struktur kotanya. Dia kan agak Numpuk. Bukan numpuk. Apa? Lebar. Kotanya tuh zaman-zaman era Eropa Tengah, abad pertengahan lah. Aduh, sulit. Medieval, betul. Iya. Gue suka tuh nuansa-nuansa yang kayak zaman-zaman Penyihir. Dracula, ya betul, penyihir kayak Zaman gitu. Dracula. Iya, kalau misalnya di film-film Dracula tuh kayak gitu. Betawi. Nggak tahu Ini, gue, sumpah. Aneh isep darah ente ya. Dracula Betawi. Kan ada Samson, ada yang Betawi. Iya. Dracula Betawi. Tapi gue nggak tahu itu Dracula Betawi siapa. Jadi di sana tuh kayak zaman Dracula. Zaman Dracula. Jadi Ini pada tinggi-tinggi, kerahnya tinggi-tinggi. Apa calingnya panjang. Mau beli apa? How can I help you, sir? Tapi udah gak boleh nyedot darah. nyedot apa? Kuesus. Yang nggak disedot lah di khusus mah. Yang penting dia gak makan luar, isinya doang. Sama rogut. Risol dong. Jadi kalau makan pada kalau Mabang dimakan istri sama dimakan Dracula. Aneh lu Chan. Aneh. Ya apa tadi karena gak kebayang gue maksudnya gimana sih kayak zaman Dracula tuh bangunannya seperti apa? Bangunan Bangunan tua. Iya, bangunan tua. Kalau misalnya kita nonton film-film Eropa, pokoknya zaman-zaman jadul lah. Kayak Contohnya film apa? Film zaman dulu. Sherlock Holmes gitu-gitu. Oh. Yang Sherlock Holmes-nya Robert Downey. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi bangunannya bangunan Van Helsing. Van Helsing, betul. Via Valen. Film Speed. Speed apa? Film zaman dulu sih, tapi saya tinggal itu nggak di kota Pampir. Pokoknya gitulah. Film Keanu Reeves. Speed. Oh, Speed, iya, yang di bis ya. Yang di bis ya. Kayak gitu. Bukan. Ya enggak lah. Itu kan di Amerika. Ini yang di Eropa gitu. Oh, Speed Europe. Oke, jadi Ya, kayak emang lo gitu-gitu. seneng sama yang kayak begitu? Tapi sesuai sama ekspektasi lu nggak? Sesuai banget. Sesuai. Jadi emang vibes-nya tuh kayak berasa balik ke zaman-zaman dulu gitu. Apalagi gua ke tempat-tempat yang emang kayak di jembatan di Praha gitu. Itu ada satu scene yang di film Spider-Man ada. Spider-Man yang dia Far From Home. Yang terakhir. Enggak, Far Far From From Home. Yang Iya yang terakhir. Mysterio. Scene terakhir. Pokoknya yang di jembatan yang dia tahu ternyata Mysterio itu pakai drone gitu lah. Yang ketemu Iya, sama iya. MJ yang di jembatan itu. Pokoknya adalah Iya. di jembatan Iya yang gue di tahu tuh Praha. yang malam-malam kan? Betul, yang Ya. di malam-malam itu. Ya, ya. Itu ke situ gitu. lu ke situ. Masih syuting juga waktu itu Spider-Man. Oh jadi Spider-Man itu. Iya, masih. Lagi break, lagi minum aqua. Gue gini-gini. Itu di negara mana tadi? Ceko, Itu di Ceko. Oh, Praha. itu di Ceko. Nah. Praha itu. Praha. Itu tuh lo kesana itu lewat mana? Nah maksudnya tuh emang Bawa tanah loh. Gali waktu itu. Ya ini Pakai ini. malingnya Paman Gober. pakai mobil yang depannya bor. Itu di film kartun ada. Tapi gue gak pernah lihat aslinya tuh. Oh dan depannya bor gede. Oh. Yang di Sonic juga ada yang di Iya, Sonic, iya, yang di Sonic iya, itu. grrrr, gitu-gitu. Tapi aslinya belum pernah lihat ya. Iya. Enggak maksud gue pesawatnya jadi kemana dulu tuh? Ke Prancis. Lo- Mendaratnya di Prancis, Jadi di dari Paris. Indonesia ke Paris. Enggak dong, enggak langsung Paris dong. Dubai. Dubai dulu, Dubai dulu. Paris. Baru Paris. Paris, Dari Paris ke Jerman dulu. Habis Oh. Jerman baru ke Hungaria. naik pesawat terus. Enggak, by mobil. Yang Bis. yang dari Jermannya. Iya. Apa yang dari Paris ya? Dari Paris ke Jerman Oh, udah naik bis. Dari Iya, Paris udah. Jerman naik bus. Udah itu apa jalur darat tuh. Iya. Pas udah di Karena Paris. Eropa udah inilah ya, Uni Eropa udah enak kan. Betul, sekali jalan gitu-gitu. Naik bis lama juga tuh perjalanan, Wan. Lumayan lah, kayak sekitar 8 6 jam, iya. segitulah. Lu backpack itu? Iya. Apa bawa koper? Bawa koper. Jadi tiap Kan pindah repot. Wah, repot. naik bawah. Makanya gua kecilin pakai senter kecil. Masukin kantong. Itu enak juga ya. Gak kepikiran. Beli deh besok di Shopee. ada di Shopee. Lo apa namanya sendiri?
Sendiri gue jalan sendiri. Tapi kan pakai travel gitu kan. Iya tapi kan sendiri. Iya sendirian gitu. Gue bingung sama orang-orang yang bisa Solo travel. jalan, ya terutama yang jauh gitu ya, yang tempat jauh dan tempat baru gitu buat kita, terus sendiri tuh gue agak Takut. hebat juga ya gitu, karena iseng gak sih gitu, kayak Iya. pengen ngobrol, pengen ngomenin ada orang jelek terus pengen ngomenin Nah orang. sebenarnya yang agak sulit adalah ketika kita ada di suatu tempat yang bagus tuh, mau ada teman sharing, Berbaginya. berbaginya gitu. Itu yang susah buat gue sih. Maksudnya kayak yang jadi beban kalau misalnya traveling sendirian gitu. Kalau sisanya sih aman, kayak gue males tuh kalau misalnya bikin jadwal acara tapi kita discuss sama orang gitu. Karena udah pasti kan isi kepalanya beda sama minatnya kan beda kan. Iya. Gue tuh bukan orang yang kuliner banget. Ada orang yang kalau misalnya jalan-jalan kuliner banget gitu-gitu. Lo orangnya apa bang? Yang apa? Gue tempat sejarah Berburu banget apa? tempat bersejarah. Oh tuh kalau bersejarah. Gua kan suka Lubang buaya gitu loh. Lo suka lubang buaya. Iya benar. bener. Hotel Yamamoto apa? Hotel Yamamoto yang di Surabaya ya. Gitu-gitu lo suka. Kayak gitu-gitu. Candi Borobudur lo pasti suka. Iya Candi Borobudur. Nah yang tempat-tempat kayak gitu kan udah dari sekolah. Iya, udah tahu ya. Iya. Udah kayak tahu gitu. itu. Meriam Kontol di Kota Tua. Udah pernah. Udah pernah juga. Udah pernah. Lo tau gak sejarahnya kenapa disebut meriam kontol? Meriam si Jagur kan itu. Iya kenapa dipanggilnya meriam kontol itu? Karena bentuknya mirip itu. Salah, itu dia pernah nembak bosnya. Jadi dia, bom meriam kontol. Dia pernah nggak disuruh nyala sendiri, dar. Bosnya kenapa? Dar, aduh, meriam kontol. Enggak, kayaknya bosnya udah hancur duluan sih kalau nembak sih. Meriam Kontol gitu. Oh itu adalah pesan terakhir bos kita. Oh, itu kata si bos Meriam Kontol. Oh, lu Gitu. suka Oh, lu suka bersejarah. tempat sejarah. Karena dari SD mungkin ya, pelajaran yang gue suka juga pelajaran sejarah. Oke. Terus kalau misalnya study tour waktu sekolah juga ke tempat-tempat kayak museum yang tadi tuh, Lubang Buaya, terus museum Mandala. Ya, Ya. Wana Bakti itu. Satria Mandala. Mandala ya. Satria Mandala Wana Bakti mah kantor perhutani. Iya bener. Lo mau lihat apa sejarah? Apa sih? Sejarah Iya. Ponjati. Ini Borobudur kayak gitu-gitu. dan kalau di Eropa itu kan dia peradabannya sudah lama sekali. Betul. Jadi even cuman gerejanya aja itu dari tahun 18 Betul. sekian ya kan. 600. Betul. Iya, enggak 600 gila. 1600 sih ya. Tahun 600. Gitu. 700 nggak ada tahun 700? Ada nggak bangun tahun 700? Ada tahun 6, ada tahun 6 gitu. Pokoknya Nah, udah lama lah. Lu berbeda banget sama dia nih. Dia tuh Oh, gak iya. tertarik. Kita kemarin kayak gereja tua gitu. Dia duduk aja deh. Di mana? Pas di Amsterdam. Enggak, bukan di kota apa ya namanya? Kota Kok lupa nama kotanya? Daerah Kunlun. Itu kota apa? Pokoknya di kota-kota sebelah Amsterdam ya. Gue lupa nama kotanya. Oh iya. Ya pokoknya gitulah. Dia gak tertarik gitu. ABG tua gue kurang suka. ABG tua gue suka. ABG tua. Jadi tempat bersejarah apa aja yang lu datengin dan itu cukup apa ya, jadi Berkesan, highlight lo. Kemarin kan ke Eiffel gitu kan. Oke, Val. Ke Eiffel. Terus yang itu, yang di jembatan di Praha itu. Ya. Gue lupa nama jembatannya Saint Peter. Bukan Saint Peter. Pokoknya adalah nama Mata merah. Biru. Kota tua itu. Biru. Ya. Abis itu. Jembatan 2. Jembatan dulu dekat rumah kepet. Rumah gua goblok. Rumah gue juga. Dekat TK Pertiwi. Jembatan itu terus Di Heidelberg ada yang pas di di Jerman. mana tuh? Oh, Di Heidelberg. Jerman, Heidelberg. Lu juga datang kotanya kayak bukan Munich atau ke Berlin, bukan gitu ya? Betul, Kota yang betul. anti mainstream ya. Anti mainstream. Heidelberg, Nuremberg, gitu-gitu. Nuremberg di apa? Jerman Timur lah. Dia udah mau perbatasan ke Eropa Timur gitu. Iya. Apa? Itu di Ada apa? Heidelberg itu ada kastil tua gitulah. Ada kastil tua. Gede banget ya? Gede banget. Boleh dimasukin? Boleh dimasukin. Jadi itu udah tinggal runtuhan-runtuhan kastil gitulah. Oh, gue pikir masih jadi iya, ada masih ada bangunan orangnya di situ. Enggak dong, maksudnya Udah nggak ada. kastilnya. Iya, jadi Tapi udah runtuh-runtuh gitu. iya ada udah runtuh. Dia itu ada di sebelah danau sungai lah gitu. Apalagi waktu itu gua kesana kan winter kan. Jadi kastilnya tuh banyak salju gitu. Keren banget Iya dong. makanya. Jadi kayak Buset. di dunia fantasi gitulah. Kayak di Narnia gitulah. Iya. Gue suka iya, tuh iya. ke tempat-tempat kayak gitu. Nah, gue juga seneng, tapi biasanya gue kalau ke tempat kayak gitu lebih pengen foto. Iya, betul. Tapi gue pengennya
pakai baju sesuai zaman. Jadi gue foto iya. dia pakai baju Tentara Gini. itu ya. Kan foto cekrek, wah anjing cewek. Di sana lah, keren kan ya? Keren. Keren gila. Lah aneh nih orang nih. Keren lah. Iya kayak gitu. Lo gak pakai baju tentara? Nggak ada penyewaannya waktu itu. Apalagi dia kan di atas bukit gitu ya. Ah. Kita dari bawah itu Udah kelihatan. udah kelihatan dan naiknya tuh kayak pakai kereta yang ke atas gitu. Gua nggak tahu kereta. Oh, Yang satu kereta jalur naik, kereta doang. naik. Iya kereta naik gitu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Gampang banget. Teleprik namanya. Namanya teleprik itu. Itu di Toib, di Arab anjing. Sumpah itu namanya teleprik. Oh iya. Itu di Arab doang teleprik. Coba lu googling. Teleprik. Lu sebut bener gak kayak gitu? Coba ya. Teleprik pakai C. Dia gak tahu namanya Chan. Kita kasih tahu bahwa Info nih. F-R-I-C. Telefridge. Fridge. Kayak gitu pasti. Bener kata lu. Oh iya bener kayak gini. Gitu. Telefridge Toib. Coba ada gak? Udah gak usah telefrik aja. Al-Hada kabel car. Nah bener gak kayak gitu? Oh bukan. Bukan. Kalau ini kan kayak apa? Kereta gantung gitu Iya. kan. Iya. Oh, ini Kayak bukan. kereta tempur. Dia ada kayak kereta, ada Iya. jalurnya gitu dari tanah gitu. Dia dia ngejebol bukit gitu. Oh yang Keren dinaikin ya. sama Kapten Amerika. Kayaknya deh. Iya Kapten benar Amerika, di benar. film Kapten Amerika itu Enggak, ada. tapi kalau itu kan kereta doang. Kalau itu kan kereta bentuknya. Kalau ini kayak cuma ada 3 baris gitulah. Kayak wus. Bukan. Oh bukan. Pokoknya gitulah. Dia ngejebol bukit Ya, gitu ya, buat ya, sampai ya, ke ya. atas si kastilnya itu. Dan itu naiknya berapa lama? Sekitar 10 menit lah. Oh, Lumayan. gitu? Tapi lumayan jauh juga berarti. Lumayan jauh Jauh kalau misalnya banget. kita naik ke atas pakai mobil tuh kayak ngiterin bukit 7 hari berkuda kayaknya. Jadi dia motong jalan itu makanya Oh, cepet, ngejebol 10 menit. cepet 10 menit. Itu gitu. udah lagi dingin, lagi ke atas gitu berapa derajat tuh? Lagi Waktu dingin itu tuh. gue kesana itu minus 9. Wih, dingin banget. Minus 9, betul. Gokil. Gak kuat gue. Tapi emang itu harus sih kayaknya deh. Harus ngerasain winter gitu. Kalau enggak ditusuk. Gua harus. Dari sini nembus ke ubun-ubun. Nih gak ngerasain winter. Pakai yang ini yang buat ngadu kuda itu gitu. Itu tuh yang panjang gitu ya. Yang di Faber Castell ya. Iya. Kok harus sih? Enggak, maksudnya buat pengalaman aja gitu. Oh, kirain Rekomendasi lu. Rekomendasi pemerintah. Rekomendasi dari pemerintah Jerman. Iya, ya dari gua aja sih. Oh dari Enggak, maksudnya kalau misalnya lu jalan-jalan ke daerah situ, itu enaknya winter. enaknya winter gitu. Iya. Kayak ke Jepang, kita harus ngerasain 4 musim karena setiap musimnya itu Beda. vibes-nya beda-beda Betul. gitu-gitu. Betul. Nah, apalagi selain itu tadi? Dari kan di Helder, itu di mana tadi? Heidelberg, Jerman Timur. Nah, kalau Terus yang di Ceko, yang di Ceko, kotanya sih bagus sih. Kotanya, makanya ada film Surat dari Praha itu kan. Karena kotanya Apa tuh tuh Surat romantis. dari Praha tentang apa? dah lu gak tahu. Ada film Indonesia Surat dari Oh Praha. film Indonesia. Tio Iya. Pakusadewa yang main. Iya kalau gak salah itu Surat dari Praha. Itu tentang orang Indonesia yang gak boleh pulang. Ya. Apa sih? Karena diduga komunis. Kelam. Kelam. Dan gue pernah ketemu sama orang benerannya. Yang Oh, kayak iya? begitu. Iya, di Belanda. Di Belanda. Gue pernah ketemu. Jadi bapak-bapak tua gitu. Tiba-tiba nyamperin kita dari Indonesia ya mas gitu. Iya. Terus dia cerita bahwa dia dari umur bayangin ya umur 33 tahun. Dia sekolah ke luar negeri, Mikirin. terus dia apalah bikin apa gitu-gitu. Nah kayaknya waktu itu yang ngebiayain tuh mungkin Rusia gitu-gitulah. Oke. Uni Soviet waktu itu. Iya, Dapat beasiswa. Ya, terus komunis bergejolak kan. Kalah. Nggak boleh. Nggak boleh balik ke Nggak Indonesia. boleh balik karena disangka, lo komunis lo. Iya. Ditolak. Udah bayangin lo udah 33 tahun jadi orang Indonesia, ke sana nggak boleh pulang. Dia cerita sambil kayak berkaca-kaca gitu. Ada kan Gini, filmnya tuh banyak Exile kalau nggak salah. Iya. Beberapa bulan lalu gitu. Cerita-cerita tentang orang Indonesia yang dibuang. Jadi Iya. mutan. Exile. Exile. Temannya X-Men. Iya Gitulah. begitu, ya. Hmm. Praha, oh itu ya. Praha. Kan tulisannya bukan Praha ya. Prague. Prague. Banyak Bacanya Prah, betul. Di sana, habis itu di Hungaria juga. Hungaria di itu Budapest betul. Itu ada Anjir. gedung parlemen gitulah. Ada di Hotel Budapest kalau nggak salah. Itu tempatnya sama kayak bangunan tua juga gitu. Nggak tahu entah kenapa gue suka sama struktur tua-tua gitu. Iya yang tua-tua gitu. Milf, Bangunan-bangunan iya. tua gitu. Kayak kemarin ke Semarang juga
ke Kota Kota tua. Lama. Oh, Kota Lama. Nah Gitu. lo kalau pas di situ apa yang lo lakukan? Apa lo duduk menikmati atau lo foto apa lukis? Betul. Melukis? Diri kaki satu gitu. Ngapain mas? Nggak ada, itu Ngapain, kan Mas? yang di Kota Tua itu. Apa melukis? Mungkin lo lukis, lo gambar. Enggak, gue foto-foto sih. Beli Foto-foto. merchandise gak? Emang ada merchandise-nya? Ada. Biasanya ada kalau Ada. kota gitu. I love Jogja gitu. Udah di Praha ya? Iya. I love Jogja. Dagan. Ini apa? Bapia. Baju gambar Bapia. Gudeg kaleng. Gudeg kaleng ujung. Gudeg yuk Rachel kata Kemet. Bukan yuk Jum kalau luar negeri. Yuk Rachel. Yus Schumacher. Enggak, gue gak beli oleh-oleh karena emang dari dulu gak pernah beli oleh-oleh sih. Kalau misalnya jalan-jalan Enggak kemana. merchandise apa kenangan lu apa? Enggak. Kalau gue dulu kan suka ini, Frame. Kalau keluar negeri beli koran. Hebat. Nah, koran di beli negara koran itu. di negara itu di hari di mana gue lagi di negara tersebut. Keren sih itu. Jadi paling nggak ada Betul, kenangannya. Nah tapi Betul. makin kesini susah nyarinya, nyari toko-toko, Oh iya. toko koran gitu susah. Adanya majalah mahal bener. Iya. Jadi udah sayang dah gitu. Kalau koran kan Nggak beli lebih beras gitu. kalau koran lebih culture lah ya, Iya. lebih culture. Makanya banyak juga yang oleh-olehnya tuh plat nomor. Ah. Iya kan? Jadi kalau misalnya negara mana plat Iya. nomornya dibeli gitu-gitu. Kalau dia kan koran. Kalau gua dan masih gua lakukan sampai sekarang bir. Oh Iya, iya, benar. betul. Betul, Karena betul, bir betul. di negara-negara lain macam-macam dan tuh Betul. warnanya juga bagus. Jadi kalau lo pajang bagus. Iya. Bagus Itu tuh. dibuka nggak? Maksudnya Enggak, gua buka. oh enggak. Dimin aja udah. Iya, Emang iya, iya. cuma Pernah gue buka majang kalau doang. itu rumahnya nggak ada minuman, cuman itu bukanya satu deh gitu dibuka. Ya biasa kalau ada dua biasanya. Gue pengennya tuh perangko, cuma kayaknya terlalu kecil buat dijadi pajangan kan. Jadi Iya. filateli gitu kan. Cuma emang Betul. bagus kalau misalnya lagi di toko souvenir oleh-oleh terus kan banyak tuh kayak perangko segala macam itu Majangnya bagus-bagus nggak juga. enak. Iya bener. Majangnya nggak Majangnya enak. nggak enak. Keris Udah. kayak gitu senjata. Nggak boleh sih. Nggak senjata. boleh lah, iya. Senjata koran sih, dulu bagus Iya sih, banget. bagus sih, bener, Iya, kalau bener, dipajang gitu headline Bener. dulu pengennya begitu, tapi jarang juga keluar negeri akhirnya dimakan rayap. Yang lama tuh waktu Iya, iya, iya. kebanjiran dimakan rayap Pak. Iya. Dipakai ini. Percuma. Enggak dipakai sholat id. Ya, koleksi gue dipakai sholat id. Iya Buat sih ya. alas. Bener. Gue juga agak nyesel juga sih karena nggak beli souvenir atau apa gitu-gitu. Apa kenang-kenangan gitu. Kalau plat nomor lu beli plat nomor yang nama kali yang ada tulisannya nama Hendra gitu plat nomor. Bukan Hendra ada juga. Ada plat H nomor. depan H Lo gitu. bisa bikin nama weh. Ya iya, Ya semua iya. juga di sini juga bisa. Buat apa? Nah, makanya. Nah iya enggak. Lu enggak maksudnya udah ada gitu emang didesain buat jadi souvenir. Oh, enggak gitu. poster gitu-gitu free bagus-bagus. Emang bagus-bagus sih, Iya. tapi ya udahlah. Kalau enggak biasanya kan tempelan di kulkas gitu-gitu kan. Itu udah Gitu. biasa lah ya. Udah biasa banget. Itu lo enggak, bukannya lo ke Swiss juga ya enggak? Enggak ke Swiss, ke Austria. Oh Austria. Austria. Nah, Austria itu kayaknya ya lebih bagus dari Swiss. Iya ya. Iya, karena belum banyak orang yang kesana juga, struktur kotanya juga bagus kan, dia kan Kota apa? Kota seni kan. Enggak, di Austria lo kota apa? Ke Vienna, Vienna. terus Oh. ke Al- Hallstatt, Itu ini kan di bawah Alpen itu ya, Gunung Alpen itu. kayaknya deh. Kantor PBB. Iya di Vienna juga tuh, Vienna. kantor PBB. Delphi. Del Piero. Coklat. Delphi. Coklat. Oh iya, coklat Delphi, iya. Bener gak itu? Kayaknya deh Austria. Apa bohong? Ternyata dari Indonesia. Enggak, karena Karena di apa? Di buah batu apa? Eiger juga kayaknya deh, Eiger. Eiger mah dari kita dong. Enggak, Gunung Eiger. Eiger tuh gunung. Iya, itu nama Oh, gunung. nama gunung. Di Australia benar. Iya, kayaknya di Austria. Terus ke Gunung Eiger ya. daerah Innsbruck juga. Gunung Erigo? Ada gak Gunung Erigo? Kayaknya bukan Pull gunung NB, kayak Pull gitu. NB. Bukan semuanya Mango. aparel dong. Gunung Mango? Balenciaga ada gak gunung? Gunung Balenciaga. Markicap juga gunung kayaknya Markicap. Ya, bagus ya kotanya. Bagus karena belum banyak yang bukan belum banyak sih Sepi. maksudnya. Iya. Orang nggak lebih ke- bukan pilihan utama lah ke situ. Betul, lebih ke Swiss kalau misalnya Iya. untuk ngelihat yang gunung salju gitu-gitu. Mereka pada mendingan ke mall, ke Sensi. Kayaknya sih ya. Gue nonton Kayaknya. YouTube katanya. Nonton YouTube. Dan gunung salju. Gunung salju banget. Mendingan nonton YouTube. Orang pada males ke Austria. Mendingan nonton YouTube. Sama aja. Nonton Deddy Kobuzier. Nah, tadi gue mau nanya apa? Oh, lu tuh bulan apa sih? Januari. Oh, Jadi pas winternya itu. tapi lu sayang ya. Karena Kenapa? kalau Desember masih ada ini apa? Perayaan Natal Aurora. gitu ya. Christmas market itu. Iya, betul, Itu betul. gua ngelihat beberapa vlog, ada beberapa lah yang ke sana gitu ya. Itu gue pengen banget sih ke Iya sih, Christmas betul, market itu. betul. Jualan apa sih?
macam-macam ya apa? Teh botol. Pokoknya yang berkaitan sama Natal Nah, gitu apa lah. yang berkaitan sama Natal? Topi Santa. Ya. Tapi santap. Baju Santa. Panah. Panah Santa. Pedang Santa. Gigi palsu Santa. Sarung. Ini Pasar Santa juga dijual. mic Santa. Mic Santa. Earphone. Siput. Siput Santa. Iya. Siput 68. Goblok. Enggak, ada kode kue coklat. Betul. Gitu-gitu. Ada apa namanya? Coklat, hot coklat. Kue Ini lah ya. bir anget. Betul, bir gitu-gitu. Perayaan-perayaan. Wine. Wine. Kalau misalnya di bulan Desember sih karena peak season ya, jadi kayaknya lebih mahal. Betul. Jadi kayaknya itu dipersiapkan jauh-jauh hari lah gitu. 3 minggu. 3 minggu sekitar segitu lah. Berapa kota? Banyak sih kalau kotanya ya. Kalau negaranya itu tadi Perancis, Jerman, Ceko, Hungaria, Ceko, Slovakia, Austria, Itali. Slovakia juga. Slovakia. Itali kemana? Kota Ke apa? Florence Oh. sama Florence itu Firenze, bukan? bukan. Beda lagi ya? Florence tuh Fiorentina. Pisa. Firenze. Firentina. Firenze ya, beda. Florence tuh yang ada menara Pisanya. ada menara pisahnya. Klub bolanya apa? Tahu nggak? Floren. Apa ya Florence ya? Aduh lupa. Persipasi. Persidapon. Terus dapon Floren. Nggak tahu lo, dia nggak enak bola Lo sih. Oh dia. iya. Enggak, gue anak bola. Oh iya cuma anak bola tapi dia Inggris. Inggris, Oh. Liverpool gitu-gitu lah. Liverpool. Lu ke Florence doang Itali. Florence sama Milan, balikin dari Milan. Oh. Di Itu kota negara terakhir tuh. negara Itali. terakhir, betul. Oh, Di Itali itu. Asik banget ya. Lumayan. Nah asik. lu nginepnya kalau gitu di mana, Man? Di hotel-hotel. Oh, sama hotel. Sama hotel. Gue Jadi pikir lo pindah-pindah. kayak ini, kalau kita waktu di Amsterdam tuh ada hotel yang ini yang Chan yang bunk bed. Oh yang rame-rame. Oh kayak Jadi- dormitory gitu ya? Jadi lu bisa nyewa satu kasur doang. Iya. Oh Satu kapsul. Enggak kapsul, kamar gede. Oke. Coba di kasur. Ada kasur berapa tapi lu nyewa Ya. satu kasur. Oh, iya, Jadi iya, yang lain iya. tuh orang lain Ya, gitu. kalau Iya. nyentuh kasur yang lain tendang. Oh kalau nyentuh tempeleng gitu galak. Iya. Galak. Oh iya banyak sih. Biar lu kayak berteman, gue pikir lo gitu. backpackeran gitu ya emang ya. Ya. Iya kayak di Bali. Gue kan bukan agak males sih. Cuma ngejaga privasi aja lah gitu. Emang lo Makanya emang pengen sendiri ya? iya, karena kan gak ribet gitu-gitu Iya, kan. iya, Tinggal check in ke hotel gitu-gitu. Apalagi pas di Ceko tuh ada hotel namanya check in. Oh iya. Iya. Kreatif Karena banget. Ceko kan cek kan. Iya. Check Oh in. INN gitu check, Check in. Oh tempat in kan tuh tempat nginep. Iya, penginapan. check in di check in gitu. Oh, Jadi check in di check lucu in. juga nih tempatnya gitu. Oh. Itu- Nah itu lu dari Indonesia sudah, oke ntar gue nginep di sini. Atau bahkan lu perjalanan aja gue ke kota mana ya, itu juga belum tahu. Itu udah di itinerary-nya udah dari Iya. agentnya kan. Jadi agentnya. Tapi satu emang perjalanan 3 minggu ini? iya, Oh, tapi emang gitu. karena gue pengennya Eropa Timur, jadi di arrange-nya di situ. Banyaknya di situ, heavy di situ. Karena emang gue pengen ke situ gitu. Lebih pengen ke inilah, ke Ceko sih sebenarnya. Karena 2022 kalau nggak salah gue sempat nge-tweet kayak suatu saat gue pengen ke Ceko gitu. Jadi baru terkabul pas 2023 gitu. Jadi nggak awal tahun ini ya, berarti ya 2024. Jadi Iya. jadi doa lah itu. Makanan cocok gak? Nah, karena gue bukan orang kuliner, jadi Lo biasa makan aja seadanya? sih. Iya. Tapi gue Lu udah makannya apa? tempe. Kenari. Kenari. Kenapa enolerian lo ditanya. Apa jawabnya tempe. Makanan-makanan biasa aja gitu, kayak restoran gitu lah. Ya apa? Makanan biasa tuh apa? Makanan western kayak pasta gitu, Oh. spaghetti. Gak bosen? Bosen sih, makanya gue cari-cari yang kayak ada nasinya gitu lah. Oh, lu gak nyari masakan Indonesia gitu? Kebanyakan dia di tempat-tempat yang mainstream sih kalau resto Indonesia. Tapi emang ada di Ceko gitu-gitu restoran Indonesia. Kayaknya sih Ada ada, pasti. harusnya Oh, ada. ada. Waktu gue update di Ceko, banyak yang ngasih tahu tuh. Bang. Kayak, ya bang gue di Jogja nih gitu. Ngapain? Bang gue lagi di ambulan nih bang. Enak banget kebut. Bang lu di Ceko? Iya. Gue lagi cekcok nih bang. Sama keluar sama istri gue nih bang. Sama ceknya Sama doang. ceknya doang. Iya waktu di Praha kayak dia lagi kuliah gitu di daerah Praha juga ngasih tahu di restoran-restoran gitu lah. Tapi karena itinerary gue sesuai fix, jadwal ya. ya, jadi nggak bisa gitu. Oh. Apalagi pas di Paris udah ada tuh yang ngasih tahu
kayaknya dia punya restoran Indonesia deh di Paris gitu. Waktu itu ngasih tahu tapi karena ya itu tadi jadwalnya udah. Solaria kalau salah namanya. Makanya gue belajar waktu ke Jepang. Jadi gue kalau ke luar negeri itu harus bawa saus sama bon cabe. Iya pasti itu pasti. Itu karena makanan di sana terlalu plain gitu Betul, lah betul. buat lidah kita yang Bawa terbiasa. totole. Apa itu totole? Kaldu jamur. Kaldu jamur. Enggak suka gue kayaknya itu. Iya karena gue bukan Kayak mecin. Iya. bukan kuliner banget sih ya. Jadi ya Itu udahlah. ngebantu rasa. Oh ya. Ngebantu Enggak, dia rasa. juga lu juga nggak bawa goblok. Enggak, gue kayaknya. Tapi saus bawa kan? Saus bawa. Iya, Saus kayak bawa. gitu-gitu. Sarung gue bawa wajib tuh, dingin. Iya. Ya kan gitu-gitulah bawa. Pokoknya makanan-makanan gue kan bukan kuliner banget jadi mempersiapkan itu dari Indonesia gitu Lu bawa. makan ini gak? Apa? Street food itu kan di luar negeri kan. Oh iya, ternyata Oh iya. biasa aja. Maksudnya iya biasa aja. Soalnya dia suka banget sama Iya. hotdog, Oh iya. mobilnya. Mobil, iya. Dia Eropa dia suka banget. Gue gak suka lagi, maksud biasa banget kayak cuma roti terus pakai sosis, pakai mustard gitu doang Iya, kan? tonjok ya, Iya. betul. Apa sih? Lu gak sukanya gara-gara itu kan? Kayaknya sih ya. Enggak apaan kan enak banget itu. Enggak, biasa aja. Apa? Beneran biasa banget. Gue juga Iya, ngerasa menurut gue, biasa iya, aja. biasa aja gitu. Tapi dia bro, enak banget itu. Enak. Enakan yang di Indonesia kayaknya nih. Di Jakarta udah banyak yang kayak hotdog enak lah gitu. Yang sosis murah gitu di pasar Iya, itu. kayaknya itu lebih Makanan arwana. lebih itu. Indonesia. Itu kayaknya kalau di rumah gue dikasih arwana. Arwana mana ya yang dikasih makan sosis? Tukul arwana kali. Di akuarium. Iya biasa aja gitu. Tapi waktu di Italia tuh jadi sempat kayak ke tempat-tempat yang ujinya pizza gitu-gitulah. Oh. Ternyata tuh di sana tuh ada Pizza Hut. pizza. Ada bukan tata cara sih, lebih ke kalau misalnya satu orang satu Satu loyang. pizza, betul. Itu nggak boleh di sharing. Iya. Satu orang satu loyang. Iya. Satu orang satu loyang. Berima banget ya. Satu orang satu loyang. Jadi mereka tuh di sini aneh. Ada dua nih yang aneh nih, yang orang biasa orang bule atau Eropa satu yang itu kalau lah satu pizza rame-rame itu satu kalau orang Itali. Nah kalau orang Amerika tuh anehnya gini, pizza terbesar kita itu pizza terkecil mereka. Gitu. Itu juga baru tahu dikasih tahu sama orang sana gitu. Ini kenapa nggak yang beli paling gede? Ini paling gede gitu. Iya. Oh. Gitu tuh. Kalau misalnya nggak habis ya dibawa pulang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lagi makan di restoran terus misalnya ada 5 orang terus pesan 1 loyang doang tuh kayak ya iyalah. Pelit banget lo gitu. Ya mungkin ya atau apa gitu-gitu. Oh, tapi Dan idealnya satu orang satu loyang pokoknya. idealnya satu orang satu loyang dan kan bawa saus kan gue ya. Iya. Ternyata itu Enggak itu menghina betul. Penghinaan itu. Apalagi gue bawa saus terus gue gitu-gituin ke yang masak tuh. Bapak lu jelek. Apa gitu. Bapak lu Menghina jelek. banget kan itu kan. Jadi ternyata nggak boleh gitu. Jadi sausnya lo taruh di mulut. Baru lo makan pizza ya. Gitu. Kayak Terus kayak orang ngopi juga di Italia itu ternyata Pagi-pagi doang. pagi-pagi jam 11 lewat itu Udah nggak boleh ngopi. udah aneh deh. Udah Iya. aneh, betul. Dan kalau ngopi tuh cuma yang kayak satu sloki doang tuh. Iya, Espresso espresso, gitu-gitu. Jadi kalau sore-sore lo ngopi, wah itu udah geleng-geleng sih Iya. ininya. orang-orang Tolol. Italia. Iya. Gitu. Ya pokoknya culture-culture Iya yang itu ternyata karena baru culture tahu. mereka kan. Betul. Nah, apalagi lo ke daerah yang bukan turis, ibaratnya gitu ya. Oh iya iya. bener. Iya. Ini juga gue ke Italia tuh apa yang sungai-sungai itu, kok sungai-sungai sih yang di laut yang ada gondolanya itu. Venezia. Venezia betul. Oh. Venezia juga Venice. Itu juga tempatnya Spider-Man. Betul, ya itu. Jadi lu situ. ke situ Itu juga. lagi sungainya lagi bener gak? Kadang-kadang suka kering. Oh iya. Kadang suka kering, kadang suka banjir. Beneran gue gak bohong. Iya iya iya. Kalau lagi banjir jadi tempat makannya tuh air semua isinya. Iya benar-benar. Kadang sempat kemarin gue liat berita kering, jadi gondolanya pada gak jalan. Oh iya. Jadi diem di situ kan. Tapi tetap begini. Tadi tetap begini dia. Lagi oke sih waktu itu. Welcome to Venezia. Lagi oke sih. Lo naik gondolanya juga? Naik gondolanya juga. Sama orang lain dong? Iya sama orang lain. Iya. Jadi 3 orang. Terus pada ngomong Itali. Enggak, orang Indonesia juga. Oh, Gitu. lo satu gerombolan. Iya. Yang dia udah bisa mana mas? Jadi nggak kayak Itali ya. Ini kok kayak di Bogor. Kan mau
Ada orang Saya foto dulu. Saya foto dulu. Foto saya. Abis ini kita makan sih, Mas. Jadi kayak lagi naik arung jeram di Klaten. Seru sih itu Venezia. Venezia seru ya? Iya, kayaknya itu tempat emang cocok buat pasangan sih. Jadi kayak romantis kan itu Romantis. tempat. Minion. Gitu. Kevin Sanjaya sama pasangannya siapa namanya? Itu kan pasangan. Markus. Oh Markus. Gitu ya. Pasangan. Oh Minion gue Minion yang kartun di kepala gue. Oh Minion bulu tangkis. Gideon itu ya. Pasangan kan? Iya bagus tuh. Lu nyesel gak sendiri? Kayak anjing kenapa sendiri di kota seindah ini? Ada gitu-gitu gak, Feb? Nah itu dia tuh. Itu nyeselnya tuh di situ. Jadi kayak ya itu tadi. Problemnya ketika jalan sendirian adalah nggak ada teman yang kita bisa berbagi gitu. Keindahannya. Jadi kita nikmati keindahannya itu di hati sendiri gitu. Kalau misalnya kita share ke orang juga kayaknya mereka juga bodo amat lah. Itu urusan lu, maksudnya lu yang jalan-jalan gue. Iya gitu kan. Jadi kayak gak bisa juga Gini, Mas, bagus ya Mas. Bodo amat ya Mas. Saya gak peduli. Itu mah urusan Mas kalau bagus. Lagi masang ini, lagi masang fiber optik di Italia. Gue lagi bekerja. Indah-indah itu. Lu gak lihat gue lagi masang fiber optik. lagi kerja ya. Iya kayak gitu, bebannya tuh di situ. Jadi nggak bisa berbagi itulah. Iya, dan mungkin orang akan ya kan lu cerita aja ke orang yang di sini. Nah, masalahnya kadang-kadang apa yang kita lihat di mata kita tuh nggak bisa kita ceritain begitu aja. Itu dia. Itu kan keindahan ya. Kayak kita ada kan, kita duduk di depan Amsterdam Central. Iya. Itu kan sebenarnya cuma tengah kota aja. Betul. Tapi kayak perpaduan bangunannya, terus Burung-burung. ya luas si areanya itu. Oke. Terus langitnya itu jadi anjing indah banget ya Chan gitu. Iya. Itu nggak bisa diinin Iya aja. kan, nggak bisa diceritain kan. Itu harus dirasain sama orang yang emang harus kita ajak gitu. Misalnya pasangan atau istri gitu-gitu. Jadi nanti gue niatnya ya tahun ini tuh tahun ini tuh pengen ke Spanyol kan. Ada niat ke situ, cuma gue berkaca dari yang kemarin kayaknya nanti dulu deh, tahan dulu deh sampai punya pasangan gitu, misalnya bulan madu ke sana gitu. Oh iya, rencananya nunggu punya pasangan. Apa? Rencananya mau nunggu punya pasangan. Iya, sama istri lah gitu kalau Udah pasangan. istri. Iya udah jadi istri gitu lah, kayak bulan madu. Apakah gitu. ini ada kisi-kisi bahwa Primawan mungkin tidak akan lama lagi untuk melajang? Ya, diaminkan saja lah, gitu-gitulah. Amin, Gitu, amin. Diaminkan saja. Keren bro. Ini nikah. Udah. Apalagi pas kemarin pas gue di Jepang tuh ada satu tempat di Kyoto itu bagus banget itu. Rumah Doraemon. Bukan. Itu ada di daerah Kyoto, Arashiyama namanya. Yang istana bukan? Bukan istana, dia kayak pedesaan gitu aja. Gue waktu ketemu Ernest cerita kan di Bali kan ya. Cerita di Bali, si Ernest juga ngerasa itu tempat itu bagus banget. Makanya si Snow kan siapa yang dinamain ada arasinya. Oh iya. Snow kan, Snow Arashi atau apa gitu. Karena emang itu tempat bagus banget. Waktu itu gue janji kalau misalnya punya istri gue harus ajak ke sini gitu. Ke Kyoto ya? Kyoto, Arashiyama itu. Kyoto. Lu tau gak Kyoto itu kalau disebut di Tokyo? Iya, itu ada di materi gue. Enggak, ada di materi gue. Materi yang ini? Iya. Yang besok ini? Iya. Kyoto kalau disebut di Tokyo. Enggak, karena sejarahnya itu dulu Kyoto itu ibu kota Jepang sebelum Tokyo gitu. Jadi Kyoto. Oh kayak 1.000, 2.000, 3.000. Enggak, beda dong. Beda. Tokyo. Helm. Iya. Tokyo. Lo tau gak ini? Oh iya. Ada dulu di koran Kompas ada tokohnya. Namanya siapa? Koran Kompas ada tokoh. Ada tokoh. Doyok. Wah, bukan Doyok, Pos Kota. Kompas kan? Oh iya, Kompas namanya Om Pasikom. Oh, Pasikom. Nah, itu juga sama Om Pasikom. Oh, iya. Gitu. Itu apa namanya? Ya, aman. Gak tau namanya. Nah, tapi nih dari perjalanan lo kan kalau gue ngeliatnya kayak kontemplasi ya. Betul. Apa yang lo dapet, ada yang mungkin bisa di-sharing ke kita nih yang malas jalan gitu ya. Jadi lu cerita aja lah gitu. Jadi apa yang lo kayak bawa sesuatu yang lo dapetin gitu. Dari perjalanan ini. Ya apakah tujuh tentang cinta bahwa ternyata kayaknya emang gue butuh pasangan seumur hidup atau apa. Atau justru tentang kehidupan atau apa, ada gak yang? Sebenarnya sih lebih ke ngasih makan ini aja sih. Ayam.
kur. Ngasih makan ego waktu kecil yang gak bisa gue dapet aja Oh, sih. Sama kita berarti ya. Sama kita. Iya. Susah ya kecilnya. Iya. Susah, betul. Susah banget. Susah. Oh ini penyakit orang susah nih. Jadi kayak waktu kecil gue sering kemana-mana sendiri karena bukan gak punya temen sih, lebih ke gak punya duit buat gabung sama circle pertemanan gitu-gitulah. Jadi ketika gue udah punya duit kayak sekarang gitu, itu hal-hal kayak gitu tuh pengen gue coba kasih makan lah si Egonya anak kecil itu. ini ya, ego waktu kecil ini. Jadi karena gue terbiasa sendiri punya duit ya udahlah jalan-jalan sendirian gitu. Kalau misalnya masalah spiritual kontemplasi sih itu kayaknya ngikut aja deh. Pas ketika udah di sampai tempat itu baru kayaknya dapat vibes yang baru atau apa. Sebenarnya goals utama awalnya tuh niatnya cuma buat ngasih makan jalan-jalan sendirian aja gitu. Iya. Impian-impian waktu kecil, kesenangan waktu kecil ya. Betul, ngelihat salju. Gue dulu pengen kayak ngeliat salju gimana ya caranya atau nggak pernah terbersit. Gue waktu kecil tuh kayak gue bisa ke luar negeri tuh nggak pernah sama sekali gitu. Kayak ke Bali juga kayaknya jauh lah gitu. Nggak mungkin lah gitu. Sekarang ada duitnya, ada momennya gitu, waktunya segala macem bisa terwujud. Jadi kayaknya itulah. Iya. Lo pertama kali lihat salju langsung di mana? Salju langsung, kalau salju doang ya itu di Prancis sudah ngeliat Kok salju. salju doang emang mau ada apa? Ada Enggak. sirupnya. Kalau salju yang ada sirupnya. Di Terus Sinar Garut. Salju Sinar doang Garut. maksudnya Di apa? Sinar Garut. Sinar Oke, Garut. kalau salju doang bang dicuci steam. Ada cuci salju ya, ada cuci salju. Enggak, maksudnya waktu gue mendarat di Paris, itu kotanya udah ada salju Tumpukan, gitu. udah Tumpukan tumpukan. salju. Iya. Kayak Berarti gitu. itu lihat. Enggak, pertama ngeliat Nora nggak ada Martin langsung megang gitu nggak? Enggak. Oh, kalau megang sih iya gitu. Cuma kalau untuk kayak flashback ini waktu kecil gue pengen kayak gini itu pas di Austria karena hujan salju. Oh itu ya lu ngerasa. Iya. Oh, itu. apa yang lo lakukan dengan apa lo tiduran apa? Buka baju gak lu? Enggak, gue lebih ke terharu sih. Oh nangis di salju. Iya, gue ada di titik dimana hal waktu kecil yang cuma ada di kepala gue doang sekarang jadi nyata gitu. Oke. Kayaknya ya, semua anak kecil di daerah gue atau di Indonesia lah, cita-citanya pengen ngeliat salju Betul deh. sih. Iya betul. Iya kan? Benar. Iya, jadi kayak oh ini nih akhirnya nih di umur 33 tahun gitu, hujan salju gitu. Langsung terharu gitu. Iya. Kalau ngeliat salju mah biasa ya, lihat Biasa. tumpukan, tapi Hujan salju. jatuh Ke kepala kita gitu. Duk, gede gitu. Enggak dong, Enggak dong. Itu indah banget sih. Tapi Indah kalau banget. anak sekarang enak bisa ke Transmart di Bekasi itu ada. Di Iya. ini juga ada di Pondok Indah Mall juga ada. Tapi itu kan salju udah bentuk itu bukan Jatuh, hujan. jatuh Oh, tuh, jatuh. jatuh. Ditolongin gak tuh dia? Lah, salju jatuh kasihan. Iya. Nah, Austria. apakah perjalanan lo ini juga membentuk materi lo untuk show lo yang Betul. akan datang ini? Betul. Ya, perjalanan ini adalah salah satu. Di show gue nanti itu ada 3 poin yang pembahasannya ya. Yang pertama alasan kenapa hiatus. Yang kedua apa yang dilakukan selama hiatus. Dan yang ketiga apa yang didapat selama hiatus gitu-gitu. Oke. Jadi yang perjalanan ini adalah materi di mana apa yang gue lakukan selama Selama hiatus. hiatus. Betul, ini akan gue ceritakan gitu-gitu. Iya, namanya keren banget. Apa tuh? Nama dan posternya keren banget. Jadi gue tuh suka bilang gini sama anak-anak ya bahwa saat lo bikin show itu, mau ini stand up night ataupun lo bahkan special show, ya. semuanya tuh matters gitu. Semuanya tuh ada pengaruhnya gitu. Jadi kayak menurut gue lo bikin poster yang bagus itu juga suatu harus. Karena orang jadi melihat kayak ini niat banget. Terus kayak wah ini kayaknya sesuatu yang dipersiapkan banget gitu. Dan Primawan menurut gue melakukan Posternya sekali. keren ya? Posternya bagus sekali. Namanya EXO. Genesis. Tahu gak artinya? Gak tahu, baru denger gue. Exogenesis itu gue pertama kali dengar istilah itu kan dari lagunya Muse kan. Ada judulnya Exogenesis juga gitu. Exogenesis mas. Exogenesis. Itu apa sih? Gak ada. Kayak iklan itu, kayak iklan penghemat BBM gitu kayak gitu. Pasti untung gitu kayak gitu. Pakai Iklan. Exogenesis. Lagu apa? Muse yang mana? Ada lah di salah satu lagu yang di album Resistance ada Exogenesis itu. Judulnya? Iya judulnya. Dia Exogenesis Symphony gitulah. Kapan ya? Itu SMP, SMA kalau nggak salah gue dengerin itu. Terus baca-baca artinya. Bagus. Artinya bagus. Exogenesis itu adalah istilah dari bahasa Yunani. Exo sama genesis. Exo itu artinya
dari luar. Genesis itu artinya Phil Collins. penciptaan. Maksudnya Itu bandnya. Bandnya Phil Collins. Genesis emang itu, dari luar sih. Genesis itu Penciptaan awal mula. Oh iya benar. Genesis itu penciptaan awal mula. Penciptaan dari awal dari Iya. luar. Si exogenesis ini dipakai sama ilmuwan antariksa untuk istilah kehidupan di bumi. Ini hipotesa ya. Untuk istilah hipotesa kalau kehidupan di bumi dimulai dari tempat lain di luar bumi gitu. Ini hipotesa dari ilmuwan luar angkasa lah gitu. Kalau misalnya Pak di NASA. Pak NASA. Maksudnya? Ya, namanya ilmuwannya Pak NASA namanya. Ya gitulah. Pokoknya intinya tentang itu. Kehidupan di bumi dimulai dari tempat lain di luar bumi. Intinya kayak gitulah. Kenapa gue pakai nama exogenesis ini jadi nama spesial show? Karena gue ngerasa apa yang gue dapat ini didapat dari luar. Semua yang gue dapat sekarang ini Dari luar. dari luar. Kayak baju yang gue pakai ini dari luar gitu, misalnya dari Uniqlo atau apa. Ini bukan dari gue kan. Bukan bikin sendiri. Bukan bikin sendiri, bukan didapat dari tubuh gue sendiri yang menciptakan gitu. Makanan yang gue makan juga dari luar. Berak jaket, bukan berak jaket Iya, gitu kan. iya bukan berak jaket. Enak gitu. juga kalau berak keluar ini jas. Sakit goblok. Tapi kan bisa dijual kalau Ya, tapi sakit. Bapak ukurannya berapa jasnya? Oke. Aneh orang. Terus kalau kekecilan mas berak lagi. Ya gitu, makanya apa yang gue dapat sekarang itu dari luar lah. Kita semua kayaknya deh, dari makanan yang kita makan gitu-gitu segala macam. Terus kan tulisannya kan X, O, Genesis gitu kan. X itu representasi dari 10, angka Romawi. X, Ya. betul. 10 tahun, representasi dari 10 tahun gue di Berkarir. di stand up. O adalah ketika gue hiatus. Genesis itu mulai penciptaan yang baru gitu. Gokil tuh lihat dipersiapkan banget tuh. Ya, exogenesis. EXO tuh dari luar. Dari luar. Dari luar. Makanya ada istilah kan masuk Pak EXO. Pak Eko. Karena dia dari luar kan. Iya. Disuruh masuk. Pak Eko itu. Masuk Pak EXO. Karena dia dari luar. Gergaji. Jos. Nah, makanya suruh masuk. Iya, itu dia. Tanggal berapa Wan? Tanggal 25 Januari. 25 Januari di Geraha Bakti Budaya. Geraha Bakti GBB. Budaya, GBB. Tim betul. dan dia ada 2 show, ada show siang dan show betul, malam. Betul. Ya, tiketnya bisa dibeli di Bisa dibeli di tip-tip. Tip-tip ya. Di tip-tip. Ya, ada di Ada 3 kategori. Ada 3 kategori, bronze 350, silver 450 dan gold 550. Semua harga flat. Ya. Nggak ada pre-sale, nggak ada early bird gitu. Langsung aja lah ya. Langsung aja normal. Dan ya kalau mau dicek di Instagram Frimawan lah ya. Betul. Frimawan ya bener ya? Frimawan underscore. Oh Frimawan underscore. Betul. Frimawan underscore ya. Nih emang apa ya dan Frimawan tuh kalau bikin sesuatu tuh memang kayak dipikirin banget gitu. Ya, dan bahkan gue dengar dari siapa ya, lu tuh sampai kayak panggungnya apa segala macam Iya, tuh lu iya, udah iya. menyiapkan juga ya. Iya. Sampai kostum, apa yang akan Iya, gue iya. pakai gitu, entrance song, terus kayak lagu nunggu kayak gimana gitu-gitu. Iya, Terus juga strategi promosinya kayak gimana gitu-gitu secara konsep. Sampai akhir pas show gue nggak umumin siapa openernya, siapa hostnya gitu-gitu acaranya. Oh tapi ntar akan ada openernya? Akan ada opener, akan ada MC-nya segala macam, tapi gue nggak umumin gitu. Karena poin yang pengen gue kasih adalah tentang curiosity sih, rasa penasaran. Betul. Jadi gak akan dikasih tahu sampai hari ya pokoknya. Iya. Ya gitu. lagian kayaknya di industri yang sekarang, di stand up yang sekarang, kayaknya memang sudah saatnya kita ya menjual diri kita aja gitu. Iya, Misalnya kayak ini show lu ya udah lu aja gitu. Iya. Bahwa opener adalah tambahan ya udah gitu. Iya, Itu lebih kayak mungkin lu pengen sharing panggung lu dengan siapa Betul, atau betul. bahkan lu pengen lihat ini ada komik bagus nih. Misalkan Iya, gitu lu nunjukin ke orang tapi Iya. ya pasti kita semua pengen orang datang karena kita yang Betul. punya show karena lu. Betul. Gitu itu, kan ya? Iya, itu salah satu alasan kenapa nggak diungkapin juga gitu segala macem. Ya, sebenarnya nanti lu ya tampil Jan. Ngapain gue mukul gong. Kenapa mukul kok goblok? Pembukaan dong. Tapi lu pernah nonton Frimawan stand up belum? Enggak. Belum pernah? Nonton cuplikan-cuplikannya aja. Di Di YouTube. YouTube ya. Kalau nggak di TikTok. apa gitu yang kan. lo inget materi dia? Saya ini si Gemang sapi. Lupa gue.
Kalau nggak tahu bilang aja. Bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa. Gak usah bikin-bikin gitu kan. Siapa tahu bener gue bikin. Gak mungkin juga lah. Itu kemungkinannya kecil sekali. Saya pernah denger lah, aneh pokoknya dia kan absurd gitu kan. Sebenarnya jadinya bukan absurd sih, jadinya memang Mind blowing. kalau secara menurut gue ini ya, kalau secara ini sebenarnya ada kayak wordplay-nya lah gitu ya, permainan kata gitu, permainan kalimat gitu. Jadi ntar di ujungnya ditaruh sini nih, kayak gitu-gitu sih. Dan tapi itu memang butuh pemikiran. Nah orang yang banyak nganggapnya tuh absurd. Iya. Jadi meniruin dia nih dulu sempet banyak meniruin dia. Banyak. Itu absurd aja udah aneh-aneh aja gitu. Iya jadi ada sempet kayak di banyak komunitas gitulah. Nih bang kayak lu nih bang pas gue nonton enggak jauh banget gitu. Iya kayak cuma sekedar aneh doang gitulah. Dia juga banyak yang gitu. Iya. Nih bang asal ada orang gendut Cina kayak ini bang. Kalau orang gendut Cina pakai kacamata, mirip Bang Bican. Nah itu sama kayak Rigen juga asal ada orang bewokan gendut udah bang ini kayak lu nih bang gitu. Yono juga banyak lah. Ada 100 kayaknya orang-orang yang kayak gitu-gitulah. Gitu. Tapi ini gue mau nanya lagi sedikit tentang tadi yang Pican tanya, yang mungkin Pican udah nanya waktu yang ketemu sama lu. Oke. Selama lu hiatus lu hidup dari mana, Man? Maksudnya beneran kayak gua lupa udah hidup dari tabungan aja atau gimana? Iya, betul. Hidup dari tabungan aja. Karena waktu gue hiatus, gue udah spare kayak berapa juta untuk gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi beneran nggak ada pemasukan atau apa gitu. Jadi dari tabungan aja udah. Enak banget ya, lu mau gitu hidup gitu? Enggak. Iya jangan. Iya. Anak tiga hiatus gitu. Abang mau hiatus dulu. Anak-anak abang mau hiatus dulu ya. Terus pas ini hiatus Bang ya? Bukan hari-harian mungkin. Gak ada beda. Tapi emang ketika gue cerita sama teman-teman ya, maksudnya kenapa apa yang gue lakukan pas hiatus itu duit dari mana segala macam, kebanyakan tuh malah pengen tapi takut gitu. Iyalah. Pengen mencoba kayak gitu, hidup santai atau apa gitu tapi takut gitu. Ya mungkin itu doang sih modal gue tuh berani aja sih. Kayaknya ya. Tapi lu bener-bener enjoy pas hiatus itu. Enjoy aja tapi sih. Tapi mungkin orang kayak lu itu hiatus itu adalah mencari ilham juga kan, lu dapat premis baru. Betul. Dapat apa baru gitu. Betul. Orang beda kalau yang gue hiatus emang bener-bener di rumah gitu. Itu ngapain? Itu ngapain goblok? Bener-bener gak produktif gitu loh. Iya, itu hiatus tapi tetap produktif gitu sebenarnya. Iya kalau kemarin gue ngobrol sama Habib Jafar sih intinya tuh kita kayak iya kemarin ada di podcast Habib Jafar kan, terus dia pakai analogi kalau misalnya seniman tuh kebanyakan kayak ember. Kita iya maksudnya ada pegangan. Terima itu ada gagang. Bukan gitu, masa ada Pak. Habib Jafar. Nih, masa ada pegangannya katanya. Orang kayak ember ya? Iya sih. Habib. Seniman itu kayak ember. Di bawah keran. Jadi Eros di bawah keran. Jeng. Jadi kita terbiasa ngeluarin sesuatu di kepala gitu. Kalau misalnya udah kebuang semua ide segala macam harus diisi lagi. Kalau misalnya kita kerok mulu ya habis. Iya. Tinggal kerak atau banyak kotoran segala macam. Makanya mungkin pas kemarin hiatus juga sekalian buat ngisi ngisi ember itu pakai baru. keran segala macam gitu. Informasi banyak atau apa yang lo lihat, apa pengalaman hidup segala macam gitu. Betul. Ya bener itu hiatusnya produktif gitu. Betul. Walaupun hiatus nggak bener-bener nggak ngapa-ngapain gitu. Betul. Apalagi pas kemarin itu gue udah kayak mempersiapkan nanti 2 tahun ke depan akan bikin apa aja gitu. Apa tuh? Bikin. Kayak spesial show. Berarti ini akan ada sambungannya nih? Akan ada sambungannya. Namanya juga udah tahu berarti? Namanya udah tahu, konsepnya juga udah tahu. Dan ini kan gak tour ya, yang Exogenesis ini. Nanti di Oktober 2025 akan ada tour gitu. Tapi dengan judul yang berbeda, dengan konsep yang berbeda gitu loh. Nah yang ini kenapa gak tour dulu? Karena intinya ini kan Exogenesis itu kan tentang penciptaan kembali kan. Jadi kayak semua karir gue dimulai dari Jakarta, ini akan gue mulai lagi di Jakarta juga lagi. Gitu. Okay. Terlahir kembali. Penciptaan awal gitu. Dari perjalanan selama 10 tahun, intinya kayak gitulah. Iya keren ya. Tapi gue mau nanya deh kalau ini yang tadi lo jalan di Eropa itu 3 minggu. Boleh tahu gak lo habis berapa sih? Karena kita seneng ya kita jalan kayak gitu. Rencana sih. Kita emang kemarin sekali sama gue sama dia lah ke Eropa gitu.
dan kayak nagih gitu, Iya. pengen juga dan pengen kemarin masih kota banget lah ya, maksudnya Iya. kayak Amsterdam tuh kan gampang banget ya. Amsterdam doang ya? Iya, nah ini Oh, kita mau oke. ke beberapa negara kan. Nah, Oke. kita udah ada duitnya. Nah, kalau Oke. kurang-kurang kita mau jual kaki kanan. Oh, mau jual. Cukup gak kalau kaki kanan? Dijual ke siapa goblok? Ke Anen. Nah, karena gua tahu ya, si euro ini kursnya cukup gede. Gede, betul. Jadi gue hemat-hemat. Jadi pas kemarin di Eropa tuh bukan dibilang dikit. Bermewah-mewahan. Iya, dibilang dikit juga lumayan sih. Iya, Cuma iya. enggak seroyal ketika gue di Jepang karena yen itu kan termasuk murah ya Iya, kalau buat iya, di Indonesia iya, ya. iya. Jadi ngelihat apa beli, jadi Ini lebih enggak. boros ya. Kalau di Eropa tuh karena banyak barang-barang branded yang high end gitu tuh jadi belanjanya juga tahan Enggak, lah iya, gitu. iya. Iya. Bukan Dan lo emang, juga ya? Betul. Vetemong gitu. itu lo gak tertarik ya? Enggak, Vetemong, enggak Gucci gitu-gitu. Enggak, ya. Saint Laurent enggak Jadi katanya lo kata di sana makan sehari 1 batang poki, benar katanya. enggak gitu juga sih. Tadi cuma habis 3 dus. Selama di Eropa cuma mau 3 dus. Iya, Kalau gue masih bisa tuh, karena kan badan gue gemuk. Hmm. Pasti masih bisa dari cadangan makanan. Kalau ini udah 3 minggu kurus aja pokoknya. Iya di Eropa kayaknya lebih mahal untuk hotel sih. Kayaknya Bener. sih. Hotel mahal. Heeh. makan kalau kita makan. Ya makanya Iya, cuma mungkin 2, 4 gitu. 4. Iya. 4 apa? 4 euro tapi 4. Paling Euro gila kali lu. paling sama minuman gitu ya, ke bar-bar gitu Oh, palingnya. iya. Sangria, lu minum sangria gak? Di Enggak sih, Itali. enggak. Nggak minum? Apaan tuh Enggak. sangria? Ada. Ada. Wine dicampur-campur. Jadi Oh, kayaknya minum deh, kayaknya minum. dong harusnya pasti. Iya, Itu direkomendasiin pasti kalau ke Eropa. Jadi antara campuran dari wine dicampur beberapa Iya. liquor Racikan, lain lah. iya. Berapa daun? Udang uwu itu kan namanya. Bener. Tapi itu enak banget. Iya. Udang iya. ungu. Sangria betul. Sangria, betul, harusnya minum. Heeh. Ya paling itu sih habisnya di situ karena gue juga nggak belanja banget gitu. Tapi lumayan, berapa? Ya Kalau total tahu. berapa kira-kira? Kira-kira Kepalanya aja deh, kepalanya. Kepala apa nih? Keris, berapa? 3. 200 ada gak? enggak sampai lah, enggak sampai. Di bawah 100 kayaknya. Di bawah 100? Di bawah 100. Wah hemat juga dia ya. Hemat juga ya. 4 juta apa? Orang Lu gila. kerja di pabrik kali. Enggak di bawah. Mau gue bisa 4 juta 3 minggu di Eropa. Kayaknya 70-an lah, 70-80-an lah. Tapi Sekitaran segitu. kita kemarin 9 hari. Gitu. Enggak, kita 9 hari 4 orang. 4 orang. Seorang tuh 50 berarti. Iya. Lah iya masuk dong. Atau Iya bisa masuk benar. Itu 9 hari kan berarti kurang berapa kalau 3 minggu? 3 minggu kurang banyak, 21. Iya. Kurang Kurang. 12 hari. Iya ya sebenarnya kalau dipepet-pepetin bisa lah. Dia Bisa. hemat-hemat ya kemarin kita ya. Heeh. Iya sih. Kayak gitu. Tapi pasti lu larinya ke bar sih di Eropa Timur juga murah kan kalau Iya, setahu gua. kayak gitu-gitu. Segelas berapa 1 euro, 2 euro gitu udah dapet kan. Tapi kalau di Eropa Timur kan agak gimana ya? Agak komunis gitu kan? Bukan komunis sih. Kayak penjahat jalanannya banyak di Eropa Timur. Jadi gue nggak berani tuh ke bar. Kalau di Jerman, di Paris tuh masih oke lah. Itali. Segitunya ya? Iya, kayaknya Eropa Timur tuh Nggak, agak serem lah gitu. Oh. Penjahat Kayaknya. jalanan tuh gimana maksudnya? Yang kayak suka malak atau apa gitulah. Oh. Gitu. Jadi ya agak takut sendirian juga kan. Enggak, kayaknya enggak ada, enggak terlalu. Iya kayaknya enggak terlalu. Iya udah. Kayaknya gue terlalu mereka overthinking. tuh kalau di bar itu ngerinya itu obat-obatan. Oh doang. iya, Itu betul. ya. Nah, itu baru banyak Organ-organnya banget, ya. Free. Iya, betul. Lu di bar nih make atau lu diculik, Diculik. diambil lainnya kayak gitu-gitu. Yang Iya. dibawa ke Disneyland. Dia jadi Mickey Mouse. Dikasih kuping gede, beneran tapi ditangkap. Iya. Nah kalau di Jepang tuh lebih boros lah kalau di Jepang Iya. gitu. Karena yang tadi kan. Dan yen mungkin murah. mungkin karena barangnya juga lu lebih tertarik kali. Iya. Betul. Kita Kayaknya nggak juga bisa pungkiri Jepang tuh banyak, ini lucu banget nih, ini Iya, aneh, aneh keren. banget dan pop culture juga kan. Betul. Iya. Kayak ngelihat ini, Iya lucu keren, lagi, ya, iya kayak kaos-kaosnya. gitu. Betul. Hentai-hentai gitu lu pasti suka kan? Enggak sih. Gue iya enggak. Anime gitu enggak gue. Enggak wibu ya? Iya enggak. Ya kalau di Eropa mah kita enggak buat cowok mah enggak terlalu. Iya. Kalau cewek iya betul. Free. Kalau cowok mah anjing tas. Iya terlalu Kalau branded kan. iya. Ngapain ya kita? Kayak nudi kayaknya enggak dah gitu. Enggak tertarik buat belanja. Iya, paling apa bar gitu Barnya doang. ya, Heeh. Tapi lo belanja Street. Gua cuma sepatu satu. ini apa namanya baju thrifting. Oh thrifting ya. Kayak thrifting sih. Oh iya kalau thrifting sih oke sih ya. Iya, tapi Heeh. tapi udah enggak terlalu lah. Iya. Di sana-sana. Oh gue paling beli itu doang sih, coat.
apa jas. jas panjang Jaket, itu, jaket iya panjang. jaket Jaket panjang panjang. itu. Karena ternyata gue nggak expect sedingin itu gitu. Iya benar. Kayak kayaknya nih kalau di Jakarta juga udah gerah banget dah nih kalau pakai ini gitu. Iya, betul. Ternyata Enak ya. kurang. Jadi beli di sana gitu yang emang didesain untuk Untuk musim udara, dingin, betul itu. Sampai panjang sampai sisa nggak? Sampai nyisa nggak? Enggak sih, cuma sampai segini doang lah gitu. Sampai nyisa. Terus tuh. Makanya kalau misalnya nanti kalian ke Eropa, kayaknya musim dingin deh, biar ngerasain aja. Seru Iya, tuh. iya. Pengennya gitu. Gue Pengen tapi gue nggak gue kecuali yang soal si Christmas market itu. Oke. Gue justru agak menghindari dingin banget Oh, karena iya, gue iya. masih belasan tuh masih enak lah. 12, 11 gitu tuh masih Iya enak. kalau Christmas market itu kan Desember. karena lu pengen banget kan, jadi Iya. ada yang diperjuangkan gitu ya, betul. Jadi Gitu worth sih. it lah. Iya. Lu gak ngejar Aurora gitu-gitu? Nah, gue pengen tadi niatnya Itu kan bukan di Eropa kan? Eropa, Skandinavia. Oh. Skandinavia. Niatnya pas honeymoon gue ke sana sih. Honeymoonnya ke sana Finland gitu-gitu. Iya, Jadi iya. karena kemarin udah ada kenalan yang kayak ngurus-ngurus travel kalau bisa private segala macem, kayaknya mau ke daerah sana tuh, Skandinavia, Finland, Swedia gitu-gitu. Boleh tuh kita kenalan sama yang ngurusin dia nih. Boleh tuh. Boleh. Ntar pas dia kemana kita ikut. Jadi dia gak private lagi. Halo Man. Kita kemana kita ikut. Halo Man. Gue samain aja kalau sama dia. Di Islandia tuh ada hotel yang Gak ada pintunya. bukan gak ada pintunya. Yang orang Jawa semua isinya. Ada tuh Hotel Venus. Hotel Venus mah di mana? 101. Kenapa orang ada hotel apa? Ada hotel yang kaca gitu, tembus pandang. Jadi pas ngeliat aurora tuh bener-bener di atas kepala kita gitu. Kok. Ada juga Keren, yang keren, hotelnya keren. kaca nih. Tapi itu lantai 1. Jadi dia kelihatan ke lantai 2. lantai 3. Terus aja. Lah ini mah kaca tapi masih lantai atasnya masih ada orang jalan. Lihat biji itu. Biji lagi. Nek. Ya. Tapi tidak sabar ya untuk nonton si Exogenesis ya. Karena Betul. ya dari perjalanan lo ya tadi ke Eropa, ke Jepang segala macam dan hiatus lo selama setahun pasti banyak sekali yang ada di otak lo, yang di pikiran lo yang pengen lo curahkan lah ya. Betul. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang mungkin memang sudah mengikuti Indra Frimawan dari kapan tahu ya, dari penggemar Frimawan, atau mungkin juga memang pencinta stand up aja. Betul. Atau justru yang emang tertarik karena sekarang ngelihat ya bisa ya nonton Exogenesis. Tiketnya ada di Tip-Tip ya, tanggal 25 Januari di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Ada 2 show ya, ada yang siang tuh jam berapa ya Man? Jam 2. Jam 2 siang, Jam 2 ada siang. yang malam jam 7 lah ya. Jam 7, betul. Silakan dipilih aja Kapan langsung. tiketnya mulai kapan? Udah dimulai. Udah ada. Udah dimulai. Sudah dijual, jadi langsung ke aja Tip-Tip. beli ya. Primawan tuh fansnya banyak, hati-hati jadi. Apa nama? Iya, nama fansnya apa? Kagak ada sih. Oh nggak ada. Dulu waktu zaman Noranya tuh Friend Mawan. Wih. Iya makanya jadi kayak Nora. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa sih waktu itu gak apa-apa. Tapi sekarang Sekarang masih kayaknya ada nggak deh. Friend Mawan itu masih ada. Udah gak ada. Udah ganti jadi. Udah gak ada. Kayaknya ada akun Instagramnya kalau gak salah deh. Oh. Iya. Atau kan dari Mawannya aja. Iya. Apa tuh? Hermawan. Yoga dong. Lo tau gak yang kasih nama Wawan Cikuk dia? Iya. Cikuk kan tuh dari dia. Iya. Itu apa? Artinya apa? Ya kan dia suka ngomong cikuk-cikuk. Enggak, dia si Wawan tuh ada materi tentang cikuk. Pokoknya Ya, yang godain ya, cewek ya, ya. cikuk gitu. Cikuk gitu. Waktu Stand Up Fest 2016 apa 15 2015 enggak salah. Kalau enggak salah gitu, gue minta fotoin ke Rere, ada anak Jakbar, stand up Iya. Jakbar. Re, minta foto dong waktu gue sama Bang Wawan Cikuk gitu. Habis itu dari situ. Oh ini Wawan Cikuk. Iya, jadi Wawan Cikuk. Nah waktu itu gitu. lo ngasih ke siapa tuh? Nyuruh ke dia langsung atau? Lu ganti aja Wawan Cikuk gitu. Enggak, kayaknya sih dia nyaman sih kayaknya. Oh tapi istilah Wawan Cikuk itu pertama kali tercetus dari lo. Kayaknya ya, Iya, kayaknya. iya. Karena minta foto sama Wawan Cikuk gitu. Iya, ada di screenshot sama Arya tuh kalau itu di sharing. Gue juga udah lupa Lucu itu. banget jadi Iya, Cikuk. 2015. Ya Iya. udah, ini ada lagi yang mau lo sampein Man? Mungkin ke teman-teman yang fans lo atau yang Show-nya cuma di Jakarta aja, jadi
kalau misalnya kenapa dibikin 2 show, jadi untuk orang yang dari luar kota gitu Bandung, juga. Bogor. Bandung, Bogor, pokoknya Jakarta dan sekitarnya itu bisa punya pilihan dia mau nonton siang supaya malamnya bisa langsung balik. Atau dia emang mau stay di Jakarta gitu buat nginep atau segala macam bisa di show malam. Itu Yes. aja sih. Ya udah ya, jadi jangan lupa ya. Harus nonton. Ya, nah ini kita juga sedikit nih kita mau ngumumin ya. Iya. Bahwa show kita di Bekasi tanggal 14 Desember itu alhamdulillah. Tiketnya udah sold out. Enggak, itu orang Oh udah tahu ya, udah tahu ya. Enggak, alhamdulillah sudah bergabung di acara kita Jarum 76. Terima kasih Jarum 76 yang sudah menjadi sponsor untuk acara kita. Ya, terima kasih sekali ya. Terima kasih. Selamat datang Jarum 76. Nanas, mantap. Asam-asam segar, dijamin. Ya udah kalau gitu, On, terima kasih ya. Terima kasih Sudah Bang main Minggu, podcast minggu ya. Bang Pican. Ya udah, sampai ketemu lagi di podcast minggu. Dadah.